Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasana dari kelas MBS 3C. Pada video ini saya akan membahas materi tentang zakat. Yang pertama itu pengertian zakat. Apa itu zakat? Zakat berasal dari bentuk kata zaka yang artinya suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Makna tumbuh dalam arti zakat yaitu kita mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki sebagai sebab dari tumbuh dan berkembangnya harta kita. Makna suci dalam zakat itu, zakat itu dapat mensucikan jiwa kita dari sifat-sifat yang buruk dan dapat membersihkan diri kita dari dosa-dosa. Makna kata berkah yaitu dengan kita mengeluarkan zakat yang kita miliki, maka harta yang kita miliki itu akan menjadi berkah bagi hidup kita. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan. Zakat yang kita keluarkan akan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan atau disebut dengan mustahik zakat. Ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama itu fakir. Fakir yaitu orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki penghasilan sehingga dia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Yang kedua itu orang miskin, yaitu orang yang memiliki penghasilan tetapi penghasilan itu masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Yang ketiga itu amil, yaitu orang yang mengelola, mendistribusikan dan menyalurkan zakat. Yang keempat itu mu'allaf, yaitu orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan dukungan untuk menstabilkan keimanannya. Yang kelima itu hamba sahaya, yaitu budak yang ingin keluar dari perbudakan tetapi tidak memiliki harta untuk melakukannya. Yang keenam itu orang yang berhutang, yaitu orang yang memiliki hutang tetapi tidak mampu untuk membayarnya. Yang ketujuh itu fisabilillah, yaitu orang yang berada di jalan Allah, yaitu orang yang seperti orang yang menuntut ilmu, berdakwah, atau orang yang membela agama Allah. Yang kedelapan itu ibnu sabil, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan tetapi dia kehabisan dana sehingga dia tidak bisa kembali ke tempat asalnya. Materi selanjutnya yaitu dasar hukum zakat berdasarkan fatwa MUI. Yang pertama itu fatwa MUI nomor 4 tahun 2003 tentang penggunaan zakat untuk investasi. Fatwa ini membahas tentang penggunaan zakat untuk investasi yang memberikan manfaat bagi ekonomi. Dalam konteks ini, zakat tidak hanya memberikan bantuan secara langsung kepada mereka yang membutuhkan, tetapi juga dapat diinvestasikan ke dalam proyek-proyek yang menguntungkan. Yang kedua, fatwa MUI nomor 8 tahun 2011 tentang amil zakat. Fatwa ini mengatur tentang peran dan tanggung jawab amil zakat. Amil zakat adalah orang yang mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat. Fatwa ini menjelaskan tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat. Yang ketiga, fatwa MUI nomor 3 tahun 2011 tentang hukum zakat atas harta yang haram. Fatwa ini menjelaskan bahwa harta yang diperoleh dari sumber yang haram itu tetap harus dikeluarkan zakatnya. Namun, zakat yang dikeluarkan itu tidak dapat disalurkan kepada mustahik zakat, seperti zakat pada harta yang halal. Harta haram harus disalurkan untuk kepentingan sosial seperti kegiatan sosial, pendidikan, kemanusiaan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Materi terakhir tentang mekanisme penyaluran zakat. Mekanisme penyaluran zakat yang pertama yaitu individu atau lembaga yang memiliki kewajiban atas zakat harus menghitung jumlah zakat yang harus dikeluarkan berdasarkan harta yang dimiliki dengan mempertimbangkan hisab dan haulnya. Setelah itu,
Zakat dapat disalurkan melalui lembaga amil zakat yang terpercaya. Lembaga amil zakat bertanggung jawab untuk mengelola dana zakat secara transparan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Setelah dana terkumpul, lembaga amil zakat kemudian melakukan pemetaan dan analisis untuk menentukan mustahik atau penerima zakat yang berhak. Ini mencakup pengidentifikasian 8 golongan orang yang berhak menerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil, mu'allaf, orang yang berhutang, hamba sahaya, fisabilillah, dan ibnu sabil. Setelah penerima zakat diidentifikasi, zakat kemudian disalurkan dalam bentuk uang tunai, barang, ataupun aset lainnya tergantung pada kebutuhan penerima. Proses penyaluran ini dilakukan dengan cara transparan dan lembaga amil zakat biasanya melaporkan jumlah penerima dan jumlah zakat yang tersalurkan. Itulah materi zakat yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.